Jadi rasa sakit itu tidak selalu berarti harus dihindari kalau kita tahu backgroundnya. Kecuali kita tidak tahu backgroundnya. Jadi kenapa saya bilang komunikasi dulu. Tinggal kita kurangi tekanannya dengan cara berbalik, misalnya seperti waktu itu kita membedah pose saddle. Tekanan di lutut akan menjadi terlalu keras. Begitu saya balik ke posisi telungkup, tekanannya akan berkurang. Kesemutan akan terjadi apabila ada tekanan biasanya. Karena artinya tekanan itu melibatkan hambatan pada aliran darah atau menekan saraf. Tetapi kesemutan tidak selalu berarti mengarah ke kebas. Jadi ada dua kondisi kesemutan biasanya saat kita melakukan sebuah latihan. Rasa kesemutan di awal, setelah itu lama-lama hilang. Atau rasa kesemutan yang semakin lama dari ringan menjadi lebih keras mengarah ke kebas. Jadi pada saat mulai terasa kesemutan, gak harus buru-buru melepaskan ya, diamati dulu. Beberapa saat, apabila akhirnya jadi menghilang, berarti tetap di posisi itu. Tapi apabila mengarahnya kepada mati rasa, lepaskan. Kalau myofascia seperti saya bilang, ada di quadriceps, dia kayak gitu aja ya. Ya, saya agak kehilangan yang maaf sebentar. Oke, kita coba. Kalau meridiannya, kalau di sisa sama di endlernya, sebabnya kita meregangkan, kita kagetnya di quadriceps di bagian ini ada di stomach dan di sini. Stomachnya di sini, sininya ada di sini. Kita kalau sisanya kita hidupnya di atas lutut, kalau endlernya kita duduk di antara dua kaki. Kalau ini breast neck-nya, lutut, dan pergelangan kaki dan kadang-kadang permukaan kaki juga diperhatiin. Kalau sesarnya, kalau orang permukaan pergelangan kaki ya, permukaan kaki besar sekali, ada kemungkinan mereka merasa sakit, kompresinya cukup tinggi, kakinya dibuka ke samping. Jadi pressure yang akan ada di atas di kaki, kalau kita buka ke situ menghilang. Dan ada orang yang bisa soman yang peregangan di pergelangan kaki ada kemungkinannya menghilang. Atau opsi satu lagi, dia bisa pakai selimut atau dikasih balon. Jadi orang yang punya cedera itu kan kasus khusus ibaratnya, artinya pain itu tidak selalu dihindari. Pain karena bekas cedera, kan kalau kalian cedera, bekas cedera itu kan bisa jadi pain kan, bisa jadi sakit kan. Yang mana kalau kita latih, dia akan menjadi lebih baik gitu kan. Kalau tidak diberikan latihan, dia akan memburuk sebenarnya bekas cedera itu. Jadi salah satu yang paling sering saya gunakan adalah meletakkan selimut di belakang lutut. Itu biasanya bagi orang yang tidak bisa melakukan, sebelumnya dia bisa melakukan, tapi karena pernah cedera, akhirnya dia tidak bisa. Ini cukup efektif. Handuk itu memberi ruang bagi lutut. Yang kedua, dia memberi pijatan bagi titik bladder di belakang lutut. Jadi rasa sakit itu tidak selalu berarti harus dihindari kalau kita tahu backgroundnya.
kecuali kita tidak tahu backgroundnya. Jadi kenapa saya bilang komunikasi dulu. Kalau dia bilang saya pernah cedera gitu. Boleh tanya, kalau orang di kelas bilang pernah cedera, kita nggak tanya dulu di mana? Tentu kalau memang kita ada kesempatan untuk menggali informasi dulu sebelum kelas. Kalau kelas pesertanya banyak kan agak sulit ya untuk menanya satu-satu ya. Tapi kalau kelas private biasanya saya di awal selalu nanya dulu kondisinya dia, backgroundnya. Jadi kita bisa tanya kalau dia punya riwayat cederanya di mana. Jadi pada saat melakukan pose gunakan pemahaman itu tentu butuh waktu untuk mempelajari, tidak selalu, karena ini bukan kelas terapi ya. Jadi pada saat kita menemukan sebuah situasi yang mana backgroundnya adalah riwayat pernah cedera, artinya di sana ada kondisi jaringan yang sudah rusak, yang membutuhkan perbaikan. Perbaikan ini bisa berarti sakit. Bagi kalian yang menjalani terapi, fisioterapi misalnya setelah mengalami cedera, setelah mengalami sesuatu yang membuat tubuh kalian mengalami cedera, itu pasti menyakitkan. Nggak ada namanya terapi yang tidak menyakitkan kalau tubuh kita ada masalah, sama seperti detox kan. Jadi kalau memang kondisinya adalah karena cedera, yang artinya sebenarnya dia tidak kompres sakit itu, kita bisa mencari batasan yang sesuai untuk dia menahan di situ. Akan ada sedikit rasa sakit, tetapi sakit yang masih bisa ditahan. Seperti kasus HNP, mereka pasti sakit saat backbend, tapi mereka butuh. Jadi itu bukan rasa sakit yang dihindari gitu, tapi rasa sakit yang bisa membawa perbaikan. Bisa mengikuti maksud saya? Nah, kita bisa belajar untuk melihat, karena kan pain, sakit itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk kita pelajari. Kita coba gali sedikit lebih jauh. Apakah sakitnya ini memang sesuatu yang memang harus dihindari? Kalau memang kita nggak yakin, hindari saja dulu. Kita melihat sakit, dia bilang ada sakitnya tajam, hindari saja dulu kalau kita tidak memiliki pemahaman lebih jauh. Jadi pilih pose dari archetype yang sama. Seperti tadi Yoli bilang, boleh dicoba dengan shoelace misalnya, atau dengan posisi yang lain. Ini lebih spesifik lagi kasusnya. Jelas? Kalau masalahnya adalah sakit yang menekan pada kaki yang diluruskan, jadi sakit lututnya nggak nyaman nih kaki yang di belakang. Nah, solusinya seperti Sally tadi, dialasi dengan selimut di bawah lutut, itu akan membantu mengurangi. Tetapi kalau terlalu tinggi, dia mungkin juga akan menjadi kurang nyaman gitu. Jadi menemukan bantalan yang tepat biasanya. Gitu. Jelaskah? Ini juga termasuk pose yang cukup rumit, seperti halnya semua yang di archetype shoelace itu cukup kompleks pose di lutut, karena lutut dan bokong itu terhubung. Ya. Jadi kalian punya sakit di lutut, bisa jadi penyebabnya adalah muscle di bokong.